Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan mata kuliah Desain Studi Epidemiologi. Desain Studi Epidemiologi adalah desain studi epidemiologi digunakan untuk penelitian kesehatan, kedokteran klinik, dan biomedik lainnya. Tujuan dari penelitian epidemiologi adalah pengendalian penyakit dan pencegahan penyakit yang diperkirakan akan membebani individu maupun masyarakat di masa mendatang. Ya. Kemudian studi epidemiologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko penyakit, faktor-faktor promotif dan preventif, serta manfaat tindakan tertentu terhadap suatu kondisi kesehatan. Kriteria memilih desain studi, pertama adalah masalah penelitian dan hipotesisnya, kemudian waktu yang tersedia untuk penelitian, ketiga, sumber daya yang tersedia untuk penelitian, empat, penyakit atau eksposur umum atau langka, 5. Jenis variabel hasil penelitian. 6. Kualitas data yang akan diperoleh dari berbagai sumber. Jenis studi epidemiologi pertama adalah studi deskriptif dan studi analitik. Studi deskriptif adalah satu studi yang menggambarkan suatu kejadian penyakit atau masalah kesehatan berdasarkan karakteristik orang, person, tempat, place, dan waktu atau time, dan menjawab pertanyaan who, what, dan when, serta where. Sedangkan studi analitik, studi yang menjelaskan mengapa penyakit atau masalah kesehatan itu timbul, dan mencari sebab akibat, menjawab pertanyaan why atau how. Ini terdiri dari observasional dan eksperimental. Ya. Studi observasional itu adalah studi yang dilakukan dengan tanpa intervensi atau tindakan. Yang terdiri dari studi prosesional, case control, dan cohort. Sedangkan studi eksperimental adalah studi yang dilakukan ada tindakan atau intervensi. Kemudian ini desain studi epidemiologi yang terdiri dari pertama ada epidemiologi deskriptif, kemudian epidemiologi analitik. Epidemiologi deskriptif terdiri dari penelitiannya ada yang populasi dan individu. Kalau populasi itu penelitian bisa dilakukan dengan studi ekologis, dan studi pada individu bisa dilakukan dengan case report, case series, dan cross-sectional. Kemudian epidemiologi analitik bisa dilakukan secara observasional dan eksperimental. Kalau observasional itu contohnya ada kasus kontrol, cohort, dan cross-sectional. Sedangkan eksperimental bisa dilakukan dengan desainnya ada jenisnya clinical trial, field trial, community interventional trial. Kemudian studi analitik adalah studi observasional di mana peneliti hanya mengamati ada atau tidaknya faktor risiko atau paparan pada subjek yang diteliti, atau peneliti tidak melakukan suatu perlakuan atau intervensi. Dan studi eksperimental adalah studi di mana peneliti melakukan perlakuan, intervensi, atau pemberian faktor risiko paparan pada subjek yang akan diteliti. Kemudian studi observasional terdiri dari ada cross-sectional, case control, dan cohort. Studi cross-sectional di mana studi pengukuran status penyakit atau status paparan dapat dilakukan pada saat yang bersama. Ya, kemudian sering digunakan untuk memperkirakan prevalensi penyakit atau faktor risiko dari suatu populasi antara variabel independen dan variabel dependen, atau exposure dan disease penyakitnya dilihat secara bersamaan. Itulah studi cross-sectional. Kemudian ini cross-sectional, ini populasi, ada ini sampelnya. Ini nanti bisa kita lihat terpapar atau tidaknya terhadap penyakit.
Kemudian terpapar tidak terhadap penyakit juga, ini bisa juga kita lihat terpapar, tidak terpapar atau berpenyakit, kemudian terpapar, tak terpapar atau tak berpenyakit. Ya, nah, pertama kita ulangi lagi, terpapar dan berpenyakit, kemudian terpapar tak berpenyakit, kemudian terpapar berpenyakit, kemudian terpapar tak terpapar dan tak berpenyakit. Ini contoh, ya, ini COVID plus, ya, analisis perhitungan rasio prevalensi, itu faktor resiko yang positif tidak menggunakan masker, faktor resiko menggunakan masker. Ini kita lihat rasio prevalensinya A per A tambah B per C ditambah D. Kalau kita lihat di sini ada yang positifnya itu 65, kemudian per 65 ditambah 35 per 60 yang faktor resiko menggunakan yang pada COVID tapi dia menggunakan masker, 60 per 60 plus 140, kemudian dapatlah 2,16. Jadi artinya tidak menggunakan masker berpengaruh 2 kali lipat untuk terinfeksi COVID dibandingkan dengan yang menggunakan masker. Jika prevalensi sama dengan 1, maka parabel yang digunakan sebagai faktor risiko tidak ada pengaruhnya. Jika rasio prevalensinya kecil dari 1, maka parabel tersebut merupakan faktor protektif terjadinya penyakit tertentu. Oke, kemudian case control, suatu rancangan pengamatan epidemiologi untuk mempelajari hubungan serta besarnya risiko antara tingkat keterpaparan dengan kejadian penyakit. Pengamatan menoleh ke belakang, yakni dimulai dengan mengidentifikasi kelompok dengan penyakit atau efek kasus dan kelompok tanpa penyakit atau kontrol, kemudian dilihat ke belakang faktor risikonya. Dalam uraian tingkat kekuatan hubungan sebab akibat, desain ini berada di bawah penelitian kohort dan eksperimen, namun lebih kuat dari cross-sectional. Ini case control yang kita lihat, kita telusuri ke belakang, ya, dimulai dari sini kita telusuri ke belakang. Nanti kasusnya ada faktor risikonya positif dan faktor risiko negatif, kemudian sebagai kontrolnya tidak ada penyakit, ada faktor risiko dan faktor risiko positif dan faktor risiko negatif. Ini kalau kita lihat, ini cara mencari rasionya A per D sama dengan B per C. Rasionya kalau kita lihat ini 4,33, artinya orang yang tidak menggunakan masker berisiko 4 kali lipat untuk terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan yang menggunakan masker. Studi kohort, suatu rancangan yang pengamatan epidemiologi untuk mempelajari hubungan dan besarnya risiko antara paparan dan penyakit antara tingkat keterpaparan dengan kejadian penyakit. Pengamatan diikuti ke depan itu mulai dengan populasi atau kelompok subjek yang bebas dari penyakit, dan secara alami kelompok subjek itu akan terbagi menjadi terpapar, tidak terpapar, kemudian diikuti sepanjang waktu atau periode tertentu untuk melihat adanya atau tidaknya efek pada subjek tersebut. Dalam uraian tingkat kekuatan hubungan sebab akibat, desain ini berada di bawah penelitian eksperimen namun lebih kuat dari cross-sectional dan case control. Ini kita lihat penelitian dimulai dari sini, kemudian subjek tanpa faktor risiko dan tanpa efek. Ini penelusuran ke depan apabila terjadi efek, kemudian subjek tanpa faktor risiko dan tanpa efek. Ini faktor risiko, ini akan kita lihat apakah efeknya positif kasus dan efeknya negatif kasus. Kemudian faktor risiko positif, efeknya kasus pada efek kasus positif dan efek kasus pada negatif. Ini analisis perhitungan relatif resikonya itu A per A tambah B per C tambah D. Kalau kita lihat di sini dapatlah RR-nya 2,08, artinya seseorang yang bekerja di bawah tekanan untuk memiliki peluang mengalami stres tinggi sebesar 2 kali dibandingkan dengan orang yang bekerja di bawah tekanan. Interpretasinya, jika relatif resnya 1, maka tidak ada hubungan yang bermakna pada kedua variabel ini.
Jika rasio prevalensi kecil dari 1, maka peluang bekerja variabel terpapar kecil, variabel tidak terpapar. Studi eksperimen adalah studi eksperimen mengukur pengaruh suatu perlakuan intervensi pada populasi dengan cara membandingkan hasil-hasil perlakuan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, sehingga penelitian ini disebut juga dengan studi intervensi. Dalam urutan tingkat kekuatan hubungan sebab akibat, desain ini merupakan desain terbaik untuk hubungan sebab akibat, terutama desain eksperimental murni. Ini studi eksperimen, penelitian dimulai dari sini, kita penelusuran ke depan apabila terjadi efek, subjek sampelnya dilakukan randomisasi, kelompok terpapar, kelompok non terpapar. Oke, jenis studi eksperimen ada 2, eksperimen murni dan eksperimen kuasi. Eksperimen murni terdiri dari complete randomized design, kemudian random block design dan cross design. Kemudian eksperimen kuasi terdiri one group pre dan post test, kemudian post test with control dan pre post test with control. Terima kasih.